Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu Allahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Wa salawatullah wa salamuhu alaihi. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah 'azzanil qa'il, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita waktu luang sehingga bisa bertemu kembali di dalam waktu yang diberkahi oleh Allah insyaallah taala dalam rangka untuk mendengarkan nasihat-nasihat dari apa yang Allah sampaikan dalam Al-Qur'an dan mendengar nasihat-nasihat dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis-hadis yang telah diriwayatkan oleh para ulama, oleh ahlul hadis, dan juga mendengar nasihat dari para ulama yang mana mereka senantiasa membimbing umat untuk menuju cahaya dan meninggalkan dari kegelapan, ya, sehingga yang mana para ulama senantiasa, ya, mereka berkarya wasallam, ya. Maka ini nikmat yang sangat agung yang Allah berikan kepada kita semua. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita masih di dalam seputar nama Al-Ahad, ya, atau Al-Wahid, ya. Dan sudah kita sampaikan kandungan dari maknanya. Yang sekarang insyaallah kita akan membahas tentang faedah, ya, dari dua nama Al-Wahid atau Al-Ahad. Ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum. Di sini disebutkan, ya, min athar bihadzainil ismain al-karimain, ya. Faedah, ya, dari beriman kepada dua nama yang mulia ini, ya. Faedah, ya, dari beriman kepada dua nama ini. Yang pertama disebutkan oleh musannif rahimahullahu taala, inna a'zam athar wa mujib lihadzain ismain al-jalilain al-karimain huwa ifraduhu subhanahu wa ta'ala birrububiyyatil ilahiyyah wal ilahiyyah wa tauhidihi bi af'alihi wa sifatihi wa tauhidihi bi af'ali ibadihi. Fakama annahu wahidun fi rububiyyatihi haitsu huwal khaliq ar-raziq al-muhyi wal mumit al-malik al-mutasarrif fi khalqihi kaifa yasha fa huwa wahidun fi uluhiyatihi fala ilaha illahu wahdahu la syarikalah wa hina idzin yatahaqqaq tauhidul abd li rabbih subhanahu wa yatahaqqaq ifraduhu azza wa jalla bi jam'i anwa'il ibadah haitsu la yastahiqqul ibadah illa huwa wahdahu subhanahu. Tapi kandungan yang pertama di antara faedah dari beriman kepada dua nama ini yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam rububiyahnya dan juga di dalam keilahiannya, ya, mengesahkan Allah juga secara
perbuatan-perbuatannya dan juga dengan perbuatan hambanya. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha Esa secara rububiyah, yaitu secara penciptaan, yang Maha menciptakan dan juga yang Maha memberi rezeki, yang Maha menghidupkan, yang Maha mematikan, yang Maha mengatur ya di dalam urusan makhluknya ya sesuai dengan kehendaknya. Maka Allah Subhanahu wa taala juga Maha Esa di dalam uluhiyah ya, yaitu uluhiyah tauhidul ibadah. Kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala ilaha illahu wahdahu la syarikalah. Ya, maka tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi memang otomatis ya, ketika kita membahas tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala sering terulang tentang perkara tauhid. Ya. Sekali lagi, perkara tauhid tidak bisa diremehkan. Perkara tauhid itu perkara prioritas di dalam agama. Ya. Apapun hal yang kita pelajari, ya, kita mau belajar hadis, kita mau belajar tafsir, semua itu tidak lepas dari yang namanya tauhid. Ya. Bahkan saking pentingnya tauhid, lihatlah ketika Rasulullah wafat. Ketika Rasulullah wafat sallallahu alaihi wasallam, apa yang disampaikan oleh Abu Bakar kepada para sahabatnya? Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Ya, Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat, apakah para sahabat orang yang tidak bertauhid? Justru para sahabat orang yang paling bertauhid. Orang yang benar-benar memurnikan Allah semurni-murninya di dalam apa? Mengesahkan Allah seesa-esanya di dalam semua hal. Baik secara keyakinan, baik secara baik dengan ibadah. Mereka tidak mensekutukan Allah sedikit pun. Tapi Abu Bakar radhiyallahu anhu mengingatkan kepada para sahabatnya, man kana ya'budu, mengingatkan kepada para sahabat ya ketika Rasulullah wafat, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Barang siapa yang menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Muhammad telah meninggal. Ya, artinya beribadah itu bukan kepada Muhammad tapi kepada apa? Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya bukan berarti Nabi Muhammad meninggal syariat selesai. Ya, tidak kontinu. Enggak. Nabi Muhammad meninggal syariat kontinu. Ibadah tetap beribadah kepada Allah. Syariat tetap jalan di dalam menjalankan syariat, berdakwah tetap jalan. Ya. Nah, Abu Bakar mengingatkan kepada para sahabat tentang tauhid. Ya. Dan banyak sekali Al-Qur'an menceritakan tentang tauhid. Ya. Maka di antara faedah pertama yang disebutkan oleh musannif rahimahullahu taala ya, ini menerangkan dua nama ini tentang ya bahasanya seseorang hamba tidak dinyatakan tauhid ketika dia mentauhidkan di dalam semua hal. Tidak seperti orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik ya, itu Allah sebutkan ya di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Mu'minun ya. Qul man rabbus samawati wal ard. Ya, qul man rabbus samawati sab'a wa rabbul arsyil azim. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, siapakah Rabb ya yang memelihara 7 langit dan juga Rabb yang memiliki arsy yang sangat besar? Sayaquluna Allah. Mereka pasti akan menjawab sayaquluna lillah. Mereka akan menjawab semua itu milik Allah. Jadi langit yang 7, arsy yang besar, itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, qala afala tattaqun. Katakan wahai Muhammad kepada mereka, kenapa kalian tidak bertakwa? Kenapa kalian justru syirik? Beribadah kepada patung, sujud kepada patung, rukuk kepada patung, meminta kepada patung, berdoa kepada patung, meminta kepada patung. Padahal kalian tahu yang menciptakan langit dan bumi Allah, yang memiliki, yang memelihara, yang mengatur adalah Allah. Sayaquluna lillah. Mereka akan menjawab dengan tegas lillah. Tapi di samping itu kenapa kalian masih tattaqun? Kenapa tidak bertakwa kepada Allah? Kenapa tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, jadi mereka ya membenarkan Allah yang memiliki langit dan bumi, tapi tidak menjalankan konsekuensi dari hal itu apa? Harus beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu tidak dinamakan tauhid. Maka tauhid itu harus utuh. Ketika kita meyakini bahwasanya Allah yang menciptakan langit dan bumi,
maka kita juga harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan di dalam surat Al-Baqarah ya, mulai ayat nomor 21 ya, Allah mengingatkan ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, wahai segenap manusia, sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Ya, sembahlah Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah itu adalah Tuhan kalian, ya, yang menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. Kita diperintahkan untuk menyembah Tuhan kita. Siapa Tuhan kita? Yang menciptakan kita dan menciptakan orang-orang sebelum kita, menciptakan semua kita manusia. Kemudian setelah itu pada ayat nomor 22 Allah mengingatkan kepada kita alladzi ja'ala lakumul arda firasya, yang mana Allah telah menjadikan bumi ini hamparan, ya. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a, Allah jadikan langit ini sebagai atap. Wa anzala minas samaa'i ma'an, dan Allah turunkan hujan dari langit. Ya, Allah turunkan hujan dari langit, fa akhraja bihi minas tsamarati rizqan lakum. Ya, karena turun hujan dari langit maka tumbuhlah tumbuh-tumbuhan sebagai rezeki bagi kita. Ya, kemudian Allah tutup apa? Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang menciptakan kita semua. Tuhan yang menjadikan bumi ini hamparan. Ya. Saking besarnya bumi ini maka terlihat hamparan bagi kita. Ya, dan Allah menjadikan langit atap bagi kita. Allah turunkan hujan dari langit, yang mana hujan itu sebagai rezeki bagi kita, maka muncul tanam-tanaman dan buah-buahan, menjadikan bumi ini subur. Allah ingatkan fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Janganlah jadikan Allah itu andad sekutu sedangkan kalian mengetahui hal tersebut. Ya. Jadi mentauhidkan Allah itu tidak bisa dari satu sisi, tapi harus secara totalitas. Ya. Maka tidak benar orang musyrik dikatakan bertauhid, ya, meskipun mereka tahu yang menciptakan langit dan bumi Allah, karena tauhid itu tidak hanya di dalam satu hal, tapi harus di dalam semua hal. Ya. Makanya disebutkan di sini, ya, ketika seseorang ya membenar, ya, dia meyakini tentang tauhid rububiyah, ya, paham tentang tauhid rububiyah dan menjalankan konsekuensi dari tauhid rububiyah, ya, boleh juga disebut dengan tauhidul ma'rifah, boleh. Ini sudah sering kita ingatkan. Tidak harus dengan mengatakan tauhid rububiyah, tapi boleh dengan tauhid ma'rifah, tauhid yang sifatnya ma'rifat, pengetahuan. Ya, karena itu semua berkaitan dengan pengetahuan. Dan tauhid uluhiyah itu enggak harus kita ucapkan tauhid uluhiyah, boleh juga dengan tauhidul ibadah. Tauhid ibadah boleh. Ya, bebas, ya, tidak ada masalah. Yang penting kita paham apa yang dimaksud rububiyah, ya, apa yang dimaksud ilahi uluhiyah, apa yang dimaksud dengan tauhidul ibadah. Ya. Nah, yang penting ketika kita mengetahui tauhid rububiyah, kita juga menjalankan tauhid uluhiyah. Ya, ketika kita menjalankan konsekuensi dari tauhid rububiyah, yaitu beribadah hanya kepada Allah dengan menjalankan tauhid uluhiyah, maka inilah dikatakan wahina idzin yatahaqqaq tauhidul abd li rabbih, ya, wa yatahaqqaq ifraduhu azza wajal bi jami'i anwa'il ibadah haitsu la yastahiqqul ibadah illa huwa wahdahu. Ya. Maka dengan demikianlah terwujudlah apa? Tauhid seorang hamba. Baru hamba itu dikatakan bertauhid. Ya, jadi orang musyrik meskipun tahu Allah yang menciptakan langit dan bumi Allah, tapi tidak dikatakan bertauhid karena tidak menjalankan konsekuensi dari tauhid tersebut, dari pengetahuannya. Ya, tauhid. Ya. Sama kayak orang tahu hukum sholat wajib, tapi dia tidak sholat. Ya, apakah dia dikatakan sholat? Ya, enggak. Meskipun dia tahu hukum sholat wajib, tapi justru dia meninggalkan sholat, ya dia tidak dikatakan orang yang sholat. Demikian juga yang tahu yang menciptakan langit dan bumi Allah,
tapi tidak beribadah kepada Allah, justru beribadah kepada selain Allah atau menjadikan Allah sekutu, ya tidak dikatakan bertauhid. Logikanya seperti itu, logika sederhananya. Ya. Baik. Makanya agama ini tidak butuh hanya ma'rifah saja. Ya. Makanya ketika para ulama menjelaskan tentang Islam itu adalah al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Islam itu apa sih? Yaitu kita pasrah diri dengan Allah dengan mentauhidkannya. Wal inqiyad lahu bitta'ah, dan kita bangkit dengan apa? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, meyakini tentang keesaan Allah, dan keesaan tersebut diwujudkan dengan ketaatan kepada Allah, menegakkan hukum-hukum Allah, dan juga wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari syirik dan pelaku musyrik. Tidak boleh. Ya. Kenapa? Karena di antara konsekuensi tauhid adalah berlepas diri dari apa? Syirik dan pelakunya. Ya. Taib ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum. Ya, maka inilah faedah pertama yang bisa kita ambil dari nama Allah Al-Wahid atau Al-Ahad. Ya. Dan juga di sini disebutkan aghairallah atattakhidhu waliyan fatiris samawati wal ard. Ya. Apakah selain Allah kalian jadikan sebagai wali sedangkan Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Taib yang kedua. Jadi yang pertama, sekali lagi, di antara faedah dari beriman kepada dua nama ini, yaitu seseorang mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, ya, secara totalitas, baik dari sisi apa? Rububiyah, dan juga dari sisi uluhiyah atau dari sisi ibadah atau dari sisi ma'rifah. Ya, dengan demikian maka seseorang dikatakan apa? Dikatakan orang yang bertauhid. Ya, dikatakan bertauhid. Ya. Karena tauhid rububiyah atau tauhid ma'rifah itu berkonsekuensi tauhid ibadah atau tauhid uluhiyah. Yang kedua, ya, di antara faedah beriman kepada dua nama ini adalah, ya, ta'allaqal qulub bi khaliqiha wa ma'budiha wa tawajjuhiha lahu wahdahu la syarika lahu. Ya, yaitu seorang hamba memiliki ketergantungan kepada Allah. Ya, artinya seorang hamba ini memiliki tawakal yang sangat luar biasa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, tawakalnya tinggi. Ya, bahkan dia tidak menaruh harapan kepada makhluk. Ya, dia benar-benar menaruh harapan sepenuhnya kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, maka Allah berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kepada Allah lah kalian bertawakal kalau kalian benar-benar beriman. Ya. Dan inilah, ya, yang kita bisa ambil pelajaran dari para nabi dan rasul. Lihatlah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Ketika beliau, ya, setelah berdialog, ya, dengan kaumnya, ya, dan juga berdialog, ya, tentang batilnya sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi di dalam surat Al-Anbiya itu mulai ayat 51, di situ kita diajarkan tentang, ya, dakwah Nabi Ibrahim. Ya, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah dengan berdialog kepada kaumnya. Ya, menjelaskan kemungkaran siapa? Sepatung-patung yang mereka sembah. Ya, terjadi dialog yang sangat luar biasa. Ya. Jadi makanya di antara metode dakwah itu juga berdialog. Ya, tidak harus, ya, di antara, ya, kajian seperti ini, dan juga salah satu metode dakwah itu dia berdialog. Ya. Tapi kita coba ambil pelajaran dari dialog Nabi Ibrahim dengan kaumnya di dalam surat Al-Anbiya ayat 51, ya, sampai 70. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, mengatakan idz qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi tamathil allati antum aqifuna 'alaiha. Ketika Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya dan juga ayahnya. Jadi Nabi Ibrahim ini dakwah tauhid ini yang beliau jalankan itu benar-benar
melawan arus. Kenapa? Karena lawan beliau pertama siapa? Kaumnya. Dan juga salah satu dari familinya, ayahnya. Ya. Dan juga itu melawan akidah seorang raja. Jadi bayangkan, melawan akidah seorang raja, melawan kaumnya, ya, dan melawan salah satu dari keluarganya. Ya. Benar-benar melawan arus. Ya, dengan berdialog tadi. Dan Nabi Ibrahim mengingkari ma hadhihi tamathil. Dia mengatakan kepada ayah dan kaumnya, ini apa patung-patung ini? Ini bukan Nabi Ibrahim tidak tahu ya, cuman ini sekedar metode. Istilahnya mancing. Ya, mengajukan pertanyaan supaya ingin tahu jawabannya itu apa sih? Apa patung-patung ini yang kalian akifuna alaih? Kok kalian ini khusyuk sekali beribadah menyembah patung tersebut? Sangat khusyuk dan tekun. Ya. Kemudian mereka menjawab, qalu wajadna aba'ana laha abidin. Ya. Kami ini mendapatkan nenek moyang kami menyembahnya. Jadi inilah kami katakan tadi, bukan Nabi Ibrahim tidak tahu tentang mereka menyembah patung ini, tapi ini mancing istilahnya. Ingin tahu alasannya apa sih mereka ini kok menyembah patung seperti itu. Makanya disampaikan dengan ya konteks pertanyaan. Patung apa ini? Kok kalian tuh khusyuk sekali ya di dalam menyembahnya? Ya. Nabi Ibrahim ingin tahu menyembahnya ini karena dasar apa? Karena dasar ilmu atau dengan dasar kejahilan. Ternyata apa yang disampaikan oleh kaumnya, wajadna aba'ana laha abidin, ya, kami sudah mendapatkan nenek moyang kami menyembahnya. Artinya kami menyembahnya. Berarti di sini mereka menyembah patung bukan dasar ilmu tapi dasar dengan kejahilan. Ya, maka Nabi Ibrahim mengatakan laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalim mubin. Kalian dan nenek moyang kalian tuh jelas-jelas berada di dalam kesesatan yang sangat nyata. Ya, kemudian kaumnya reaksi dari kaumnya, qalu aji'tana bil haqq am anta minal la'ibin. Kamu ini sungguh-sungguh atau main-main? Karena yang kau ucapkan, yang kau ingkari, ini sudah menjadi keyakinan raja, ya, menjadi keyakinan satu negara istilahnya. Ya. Kau ini sungguh-sungguh atau main-main? Ya. Sampai demikian. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, qala bal rabbukum rabbus samawati wal ard alladzi fatarahunna. Ya, sungguh-sungguh, bahkan Tuhan kalian itu yang yang menciptakan, yang memiliki langit 7 langit dan yang memiliki bumi, ya, dan yang menciptakannya. Tuhan kalian itu yang menguasai langit dan bumi dan juga yang menciptakannya. Wa ana dzalikum minasyahidin, dan aku bersaksi atas hal itu. Ya, dan aku bersaksi atas hal itu. Ya, kemudian setelah Nabi Ibrahim mengatakan demikian, Nabi Ibrahim mengatakan wa tallahi la akidanna asnamakum ba'da an tawallu mudbirin. Aku bersumpah demi Allah, aku akan melakukan tipu daya setelah kalian meninggalkan patung-patung kalian, artinya setelah kalian lepas dari ibadah kepada patung-patung kalian. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Faja'alahum judadan. Nabi Ibrahim hancurkan patung-patung berkeping-keping. Illa kabiruhum. Iya, kecuali hanya ditinggalkan satu patung saja. Iya, illa kabirallahum la'allahum ilaihi yarji'un. Yang ditinggalkan satu patung. Tujuannya apa? La'allahum ilaihi yarji'un. Supaya mereka kembali kepada siapa? Ya, kembali kepada patung mereka. Ya, kembali kepada patung mereka. Ya. Kemudian setelah itu pembesar mereka mengatakan qalu man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadh dhalimin. Ya, pembesar mereka mengatakan, siapa yang melakukan hal ini kepada patung-patung kita? Sesungguhnya yang melakukan itu adalah orang yang zalim. Jadi Nabi Ibrahim ini menyelamatkan mereka dari kezaliman, tapi dituduh orang yang zalim. Ya, kemudian dikatakan
Qalu sami'na fatan yadhkuruhum ya yuqalu lahu Ibrahim. Ya, kami ada seorang pemuda yang suka menjelek-jelekkan tentang patung-patung ini yang namanya Ibrahim alaihissalam. Ya, kemudian dipanggillah ya, fa'tu bihi ala a'yunin nas. Datangkan Nabi Ibrahim di hadapan manusia la'allahum yashhadun, supaya manusia ini menyaksikan. Ya, dipertontonkan di hadapan manusia, kemudian dipanggillah ya di hadapan manusia dan dikatakan, qalu anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim, ya. Apakah engkau yang melakukan ya hal ini dengan patung-patung kami? Ya, yang memutilasi tadi apa? Dihancurkan berkeping-keping. Ya, kemudian qala bal fa'ala kabiruhum hadza fas'aluhum. Yang melakukan ini pembesarnya, tanya kepada dia. Tanya kepada mereka semua, yang hancur dan yang apa? Yang sisa satu tadi. Kan katanya Tuhan, tanya kepada mereka sendiri. Tanya kepada mereka yang sudah hancur dan kepada satu patung yang besar itu. Tanya. Setelah mendengar jawaban dari itu, farajau ila anfusihim. Ya, mereka ini ya melihat diri mereka, merasa malu dan mengatakan faqalu innakum antum zalimin. Ya, ya, maka kalian adalah orang-orang yang zalim. Nabi Ibrahim mengatakan kalian orang-orang yang zalim. Ya. Tsumma nukisu ala anfus ala ruusihim qad alimta ma haula yantikun. Mereka ya merasa malu menundukkan pandangan mereka dan mengatakan sesungguhnya engkau telah mengetahui bahasanya patung-patung ini tidak bisa berbicara. Artinya mereka sesaat itu sadar. Tapi tetap ya. Kemudian ya Nabi Ibrahim setelah itu mengatakan qala afata'buduna min dunillah, apakah kalian tetap menyembah Tuhan selain Allah, ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurrukum, yang mana mereka tidak bisa memberikan manfaat dan juga tidak bisa memberikan madarat. Ufil lakum wa lima ta'buduna min dunillah, celaka ya kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah. Afala taqilun, ya apakah kalian memahami? Ya kemudian setelah itu ya pembesar mereka mengatakan qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Bakar Nabi Ibrahim, bakar hidup-hidup. Nah ini lihat, Nabi Ibrahim benar-benar memasrahkan hidupnya kepada Allah. Ketika beliau dibakar, beliau tidak melawan sedikit pun. Beliau tabah dan pasrah. Yakin bahwasanya Allah akan menolongnya. Harriquh, bakar Ibrahim hidup-hidup. Ya, wansuru alihatakum, dan tolong siapa? Tuhan kalian. In kuntum fa'ilin, kalau kalian memang orang-orang yang akan menolong Tuhan kalian. Tetap lagi balik, padahal sudah sadar, tapi balik lagi. Karena tadi ada pembesar-pembesarnya. Dan itu sudah menjadi ideologi apa negara pada waktu itu. Ideologi masyarakat dan juga rajanya. Kemudian setelah itu Allah mengatakan kulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Api yang tabiatnya itu menyakitkan, ya, menjadikan kulit ini hangus, ya, bisa menjadikan salah satu sebab kematian. Angin itu apa? Api itu menjadi apa? Dingin dan menjadi keselamatan untuk siapa? Nabi Ibrahim alaihis salam. Ya, itulah ya apa? Faedah dari apa? Benar-benar beriman kepada nama Allah Azza wa Jalla, yang menggantungkan semua urusannya hanya kepada Allah. Demikian juga Nabi Muhammad ketika sembunyi di Gua Thur. Ya, ketika waktu itu Abu Bakar sudah sangat khawatir bukan kepada dirinya tapi kepada Rasul. Karena seandainya orang-orang kafir itu ya melihat ke gua pasti akan menemukan Abu Bakar dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat takut Abu Bakar bukan untuk diri tapi kepada Rasul. Allah mengatakan la tahzan innallaha ma'ana. Katakan wahai Muhammad kepada Abu Bakar, jangan takut, Allah bersama kau. Diselamatkan. Demikianlah hakikat ketika seseorang benar-benar mengimani Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya orang yang benar-benar beriman itu baik ya, dia tidak ada lagi perasaan ya, di dalam semua hal. Misalnya dalam mencari rezeki. Nggak ada lagi istilah rezeki yang tertukar, nggak ada. Rezeki itu sudah ditakar. Nggak ada rezeki yang tertukar.
Bahkan Rasulullah menegaskan kepada kita, kita tidak akan mati sampai rezeki kita sempurna. Ya. Ya, walaupun rezeki itu terkadang apa? Wa in abta'a. Walaupun terkadang lambat. Bekerja bertahun-tahun tapi perkembangannya tidak maksimal. Ya, hasilnya tidak maksimal. Wa in abta'a alaih. Walaupun terkadang lambat sekali rezekinya itu. Tidak sampai target yang dia targetkan. Fattaqullah fa'ajmilu fit talab. Ya, bertakwalah kepada Allah, perbaiki ibadah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang tidak akan meninggal sampai rezekinya sempurna. Ya, jadi ya inilah ya ketika seseorang ya benar-benar ya memahami al-wahid dan al-ahad, di antara faedahnya ya dia akan menggantungkan hatinya sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan selalu eksis di dalam semua hal. Jadi kalau kita kurang eksis di dalam ya menghadapi perkara dunia ini ya dari ujian-ujian dunia, berarti kita kurang mengkuatkan masalah apa? Ketergantungan hati kita kepada Allah. Ya, Rasulullah telah mengatakan ajaban li amri mu'min. Sejatinya orang beriman itu perkaranya itu sangat menakjubkan. Inna sabathu sarra syakar fakana khairan lah. Kalau dia mendapatkan kebaikan, dia menjadi orang yang bersyukur. Wa in asabathu dharra sabar, lakana khairan lah. Kalau dia mendapatkan kesulitan, dia bersabar. Dan itu tidak akan dimiliki kecuali siapa? Bagi orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, jadi ya, faedah yang kedua adalah menguatkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah ketiga dari beriman kepada Al-Wahid dan Al-Ahad. Ya, dikatakan di sini ifradullah azza wa jalla bit tasyri' wat talaqqi fa innal iman bi wahdaniyatihi azza wa jalla wa ahadiyatihi tujib tauhiduhu fil hukmi wat tahakkum wat talaqqi. Di antara faedahnya juga ya mengesahkan Allah di dalam apa? Ya, di dalam syariat, di dalam tasyri', di dalam masalah syariat, di dalam masalah apa? Hukum, dan juga ketika kita berhukum. Ya. Artinya apa? Orang di antara bentuk ketauhidan yang sempurna dan di antara faedah kita benar-benar beriman, memahami nama Al-Wahidul Ahad, maka kita tidak berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Kita jalankan hukum Allah. Dan sekali lagi menjalankan hukum Allah ini ya dikatakan oleh para ulama yang perlu kita tegaskan dan kita selalu ingat supaya menjadi apa ya poin pembeda dengan orang-orang Khawarij. Karena pada zaman Ali bin Abi Thalib itu dikafirkan oleh siapa? Orang-orang Khawarij. Dengan dalil bahwasanya Ali bin Abi Thalib dan siapa yang bersamanya tidak berhukum dengan hukum Allah. Ya, tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka perlu kita ya ingatkan konsep-konsepnya supaya tidak bersama dengan konsepnya orang Khawarij. Ya. Tapi ketika kita berbicara hukum Allah, ya, hal yang perlu kita tegaskan ya disebutkan oleh para ulama innal hukma bi ghairi ma anzalallahu wa ta'ala ya bi ghairi ma anzalallahu subhanahu wa ta'ala ya yashmalu jami'al muslimin al mukallafin bi ahkamil Islam wa la yahtassu bi wulatil umur faqat. Jadi ancaman ya atau kewajiban berhukum dengan hukum Allah atau dilarang berhukum dengan selain hukum Allah itu tidak khusus diarahkan kepada siapa? Pemimpin. Ini poin pertama. Yang diserang pemimpin terus, yang disoroti pemimpin terus. Pemimpin tidak berhukum dengan hukum Allah, langsung dicap kafir, enggak. Jadi poin yang harus kita pahami, kewajiban berhukum dengan hukum Allah atau larangan berhukum dengan selain hukum Allah itu kewajiban semua manusia. Tidak hanya terkhusus kepada pemimpin.
Maka semua manusia, baik pemimpin, baik aparat, ya, masyarakat, kewajiban orang yang beriman berhukum dengan hukum Allah. Tidak boleh berhukum dengan selain hukum Allah Azza wa Jalla. Maka kesimpulannya juga, barang siapa yang dia berhukum dengan hukum Allah, maka dia telah menjalankan apa? Konsekuensi dari iman. Salah satu dari perkara tauhid. Orang yang tidak menjalankan hukum Allah tidak langsung dikatakan musyrik atau kafir. Ya, orang yang menjalankan hukum Allah berarti itu telah menjalankan kesempurnaan tauhid. Orang yang tidak menjalankan hukum Allah tidak langsung diklaim dia musyrik ataupun kafir. Kafir akbar, keluar dari Islam, murtad. Nah. Tapi hal yang pasti dia dikatakan sebagai apa? Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul zalimun. Orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah, dia tersifati apa? Zalim. Atau dia tersifati dengan taghut. Taghut itu apa? Sifat bagi orang yang melampaui batas. Ya, sifat bagi orang yang melampaui batas itu disebut dengan taghut. Ya, jadi siapapun yang melampaui batas, mau pemimpin, mau masyarakat, bahkan kalau kita melampaui batas kepada anak kita sendiri, kita pukuli anak kita sampai memar, ya kita taghut. Ya, karena kewajiban kita, ya kita memberikan kasih sayang kepada anak kita. Nah, jadi hati-hati di dalam ya menyematkan hukum ini, perlu waspada. Tidak boleh bermudah-mudahan. Ya, makanya di dalam ancaman wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun faulaika humudz zalimun faulaika ada 3 hal, ada 3 kondisi. Jika ada Allah di dalam surah Al-Maidah sendiri Allah mengatakan kafir. Dan kalau kita kembali kepada tafsir para ulama, mayoritas ahlu tafsir ketika menyebutkan menafsirkan faulaika humul kafirun di dalam surat Al-Maidah ayat 44 itu bukan kufrun akbar tapi kufrun duna kufrin. Bahkan ya salah satu ya kitab tafsir ya tafsir At-Tabari yaitu menyebutkan perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Jarir At-Tabari ya menafsir salah satu perkataan Ibnu Abbas menafsirkan faulaika humul kafirun. Apa sih makna faulaika humul kafirun? Ya, kata Ibnu Abbas ya waman aqarra bihi waman ya walam yahkum fahuwa zalim. Ya, Abdullah mengatakan man jahada ma anzalallah faqad kafar. Barang siapa yang mengingkari hukum Allah, dia kafir. Dirinci oleh Ibnu Abbas, dirinci. Yang mengingkari hukum Allah kafir. Akan tetapi wa man aqarra lahu, yang membenarkan hukum Allah. Wa man walam yahkum, dan dia tidak berhukum. Beriman tapi tidak berhukum. Maka ini kata Ibnu Abbas, fahum zalimun fasik. Dia orang yang zalim. Nah, ini kalau kita belajar dengan mengikuti jejak para sahabat, tidak menjadikan kita ini radikal, tidak menjadikan kita ini sembarangan. Ya, menjadikan kita ini pertengahan, rahmat di dalam berdakwah. Maka faulaika humul kafirin itu bukan kufrun akbar. Tapi yang dimaksud kufrun duna kufrin, yaitu yang disebutkan oleh Ibnu Abbas tadi. Ya barang siapa yang jahada, ya benar-benar mengingkari apa yang Allah turunkan, hukum Allah, yaitu baru orang kafir. Tidak mau beriman kepada Al-Quran, yaitu baru orang kafir. Mencela Al-Quran seperti iblis ketika benar-benar menolak hukum Allah untuk sujud kepada Nabi Adam, maka kafir. Tapi barang siapa yang aqarra lahu, membenarkan beriman, seperti kaum muslimin semuanya, ketika dia membenarkan Al-Quran sebagai kitab sucinya, dia beriman kepada Nabi, tapi dia lam yahkum, tapi dia belum berhukum dengan hukum Allah, maka ini hanya hukumnya adalah orang zalim, bukan kafir yang keluar dari Islam. Ini tafsir Ibnu Abbas. Ya, tafsir dari Ibnu
Ibnu Abbas ya radhiyallahu anhu. Ya, dan demikian ketika kita membaca tafsir ayat ya Al-Maidah 44 semua mengatakan demikian. Ya, makanya di dalam Al-Qur'an sendiri itu di dalam surat ya An-Nisa ayat 40 Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum ya amanu bima unzila ilaika wama unzila min qablika yuriduna ay yatahakamu ila taghut wa qad umiru ay yakfuru bih. Ayat surat An-Nisa ayat 60. Ini ada sebab nuzulnya, ada sebab turunnya ayat. Dikisahkan sebab turunnya ayat ini tentang ayat ini ya. Apakah engkau tidak melihat wahai Muhammad orang-orang yang yaz'umuna yang engkau anggap mereka ini beriman kepada siapa? Bima unzila ilaik, beriman kepada Al-Qur'an. Dan beriman kepada kitab-kitab sebelummu. Ya kan di antara rukun iman beriman dengan semua kitab yang Allah turunkan, ya. Ini ya tak maka Allah mengkhabarkan kepada Nabi Muhammad ya supaya heran dengan perlakuan. Nanti akan kita kisahkan ya sebab turunnya ayat ini. Jadi awal sebab turunnya ayat ini disebutkan ada seorang rajulun minal munafik. Seseorang dari orang munafik ada. Betul. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat nomor 60 ya alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna ay yatahakamu ila taghut wa qad umiru ay yakfuru bihi wa yuridu syaitanu ay yudillahum dhalalan ba'ida. Hal yang perlu kita pahami ya, kita kisahkan salah satu sebab nuzulnya ayat ini ya disebutkan bahwasanya ada seorang munafik ya
yang pada suatu ketika dia ya sedang berdebat dengan salah satu dari orang Yahudi. Ya. Salah satu dari orang Yahudi. Ya, sedang adu mulut dengan salah satu orang Yahudi. Kemudian orang Yahudi ini ya mengajak untuk berhukum kepada Nabi. Ya, orang Yahudi sengaja mengajak orang munafik ini berhukum kepada Nabi. Dia tidak beriman kepada Nabi, tapi mengajak berhukum. Kenapa? Karena dia tahu orang munafik ini kan secara zahir beriman kepada agama Islam kan gitu kan. Makanya sudah ayo berhukum dengan nabimu, gitu maksudnya. Kalau bahasa kita, berhukum dengan nabimu. Tapi justru orang munafik ini pertama menolak. Enggak, kita berhukum dengan Ka'ab bin Ashraf. Ya. Sempat menolak, pada akhirnya salah satu orang munafik dan orang Yahudi berhukum dengan Nabi. Ya. Berhukum dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faqadha lil yahud, ya, artinya Nabi membenarkan orang Yahudi. Artinya orang Yahudi ini enggak salah. Yang salah adalah orang dari munafik ini. Ternyata orang munafik ini falam yarda bihukmin Nabi. Dia menolak hukum Nabi. Menolak keputusan Nabi. Ya. Akhirnya orang munafik ini mengatakan apa? Ya. Faqala lil yahud, dia berkata kepada Nabi, kalau gitu kita kepada orang Yahudi kita berhukum kepada Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Jadi setelah Nabi memberikan keputusan, orang Yahudi ini tidak terima. Ya. Dia mengajak untuk natahakam ila Umar ibn Khattab. Enggak, ganti sudah. Kita berhukum kepada Umar bin Khattab. Datanglah kepada Umar bin Khattab dan orang Yahudi mengatakan kepada Umar bin Khattab, ya, qadalana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam yarda biqada'ihi. Ayo ke Umar. Tapi orang Yahudi ini membongkar, kasih tahu Umar. Sebenarnya kita sudah berhukum dengan Rasulullah. Tapi orang munafik ini lam yarda biqada'ihi. Dia enggak ridho. Dia menolak hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan, menolak hukum Rasul bukan seperti menolak hukum ya kita. Rasul ini la yantiqu anil hawa, tidak berbicara dengan hawa nafsu. Apa yang Rasulullah tentukan itu sebagai wahyu. Dan Rasul tidak mungkin salah di dalam urusan apa? Syariat. Maksum. Dari salah di dalam urusan syariat. Tidak mungkin. Ya. Maka apa yang dikatakan oleh Umar setelah mendengar jawaban orang Yahudi setelah mendengar perkataan orang Yahudi bahasanya kita telah berhukum dengan Rasulullah, tapi orang ini salah satu orang munafik ini menolak. Kata Umar bin Khattab, makanakuma hatta akhruja ilaikum. Kalian diam di situ. Saya masuk sebentar, terus sebentar lagi ya, saya akan keluar lagi. Tunggu sampai aku keluar. Apa yang dilakukan oleh Umar? Fadakhala Umar fastamala ala sayfihi, thumma kharaja fadaraba unuqal munafiq. Masuk itu apa? Ngambil pedang. Keluar ditebas lehernya orang munafik. Ya, Umar enggak main-main. Ya, tegasnya luar biasa. Karena jelas dia menolak siapa? Hukum Rasul. Jelas-jelas Rasulullah telah menghukumi, dia enggak ridho. Kemudian berhukum dengan selain Rasul. Nah, seperti ini baru dikatakan kafir. Karena jelas penolakan. Sudah ada keputusan dari Rasul, nyata. Ini yang disebut dengan kufrun bawah. Karena sejatinya orang munafik secara hati tidak beriman. Ya, ditegakkan oleh Umar hukumnya. Ya, tunggu sampai aku keluar, ternyata masuk ini ngambil pedang dan ditebas lehernya orang munafik. Inilah balasan orang yang tidak ridho dengan hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nazalat hadhil turunlah ayat ini. Makanya di ayat ini dikatakan yuriduna ayyatahakamu ila taghut. Apakah engkau tidak melihat wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang mengaku engkau mengiranya mereka beriman kepada siapa? Engkau dan beriman kepada rasul-rasul sebelummu, beriman kepada kitab-kitab sebelummu. Tapi mereka yuriduna ayyatahakamu ila taghut. Mereka menginginkan berhukum dengan apa? Kepada taghut, yaitu dengan selain hukum Allah.
ingin, ada iradatul qalbiyah. Ada i'tiqad di sini. Ya. Penghalalan secara keyakinan. Ini kafir jelas. Ya. Tapi kalau penghalalan sifatnya amal, itu tidak boleh kafirkan. Ya, makanya Rasulullah pernah menyampaikan di dalam suatu hadis, ya, tentang apa? La yakunanna min ummati aqwamun yastahilluna al-hirra wal haril wal khamr wal ma'azif. Akan ada ya, sekelompok dari umatku yang mereka akan menghalalkan apa? Zina, khamr, ya, alat musik dan juga sutra. Nah, dibahas oleh para ulama, istihlal di sini, mengamalkan di sini bukan secara merubah hukum. Tapi kalau merubah hukum ya kafir. Tapi istihlal di sini secara amaliyah. Saking lumrahnya orang itu melakukan atau saking seringnya orang itu melakukan, seakan-akan itu perbuatan halal. Itu maksudnya. Saking seringnya minum khamr, seakan-akan khamr itu halal. Saking seringnya pakai harir, maka seakan-akan sutra itu halal. Ya, maka ada kata yastahil di sini. Tapi di sini istihlal amal, perbuatan. Istihlal perbuatan tidak boleh dihukumi kafir langsung. Dilihat istihlalnya bagaimana. Kalau dia berbuat dan dia menghalalkan, ya itu jelas. Kan sampai para ulama mengatakan demikian, memberikan contoh. Ada seorang 60 tahun minum khamr. Tapi dia tidak pernah sekalipun menghalalkan khamr tadi. Dia minum tapi yakin bahwasanya khamr itu haram, dia masih Islam. Tapi dia melakukan dosa besar. Tapi ada orang enggak pernah minum khamr misalnya. Karena misalnya alasan enggak sehat ya. Tapi dia menghalalkan, boleh. Nah, ini meskipun enggak pernah melakukan, karena dia menghalalkan, membolehkan, merubah hukum tadi, maka ini kafir. Karena ada penghalalan secara keyakinan. Ya, maka hati-hati. Jadi ketika membahas dengan berhukum dengan selain hukum Allah, maka tadi ya konsep-konsep apa? Hal yang perlu kita pahami, perintah berhukum dengan hukum Allah atau larangan berhukum dengan selain hukum Allah itu untuk semua umat Islam atau semua umat manusia, semua manusia. Ya. Dan orang yang menjalankan hukum Allah, hukum semua, hukum Allah itu tidak hanya berkaitan dengan hukum hati, semua perintah-perintah Allah. Salat, zakat, puasa, berbuat baik kepada sesama manusia, tidak menzalimi, tidak menipu, itu semua hukum Allah. Orang-orang yang benar-benar menjalankan hukum Allah, maka itu salah satu nilai dari kesempurnaan tauhid. Orang yang tidak menjalankan hukum Allah, maka dia orang yang zalim, tidak boleh langsung dikafirkan atau dianggap murtad dari agama Islam. Ya, dan sudah kita sampaikan tadi tafsir dari faulaika humul kafirun, tafsir dari Ibnu Abbas, yang mengingkari hukum Allah baru dikatakan kafir. Tapi yang membenarkan hukum Allah, mengimani hukum Allah, mengimani Al-Qur'an sebagai kitabnya, kitab sucinya, tapi waman lam yahkum, tapi tidak berhukum, maka itu orang yang zalim, tidak boleh dikafirkan. Nah, baru ini pembeda antara kita dengan khawarij, ahlu sunnah dengan khawarij, ya. Makanya tauhid itu bukan istilah untuk memurtadkan orang, tapi tauhid itu istilah untuk apa? Bahwasanya hal itu adalah hal yang melampaui batas. Mungkin yang bisa kita sampaikan. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala, kekurangan dan kesalahan datang dari saya dan syaitan. Semoga Allah melindungi kita dari syaitan yang terlaknat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.